illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Pesan nasihat yang biasa kami hormati Mas Wahab, yang biasa sama-sama kita juga hormati selaku ketua, dan sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Insyaallah yang insyaallah hanya 20 menit ini manfaatkan untuk saling. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul bareng, masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang dimana hanya karena keridhaan Allah lah kita itu bisa kumpul seperti ini. Tidak akan ngasih pengajian, hanya pengen mau bareng-bareng kita saling mengingatkan gitu. Kita sudah berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Kalau kata ini perkataan yang saya juga beberapa dalam ilmu bisnis itu cari itu loh ya. Kalau usaha itu bisa bertahan di angka 5 tahun, maka kedepannya dia itu akan eksis. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan di angka 5 tahun, ya rata-rata itulah bisnis itu begitu. Dan ternyata yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun itu nggak sampai di angka 10%. Rata-rata mereka harus berganti lagi, ganti branding lagi, ganti lagi kan gitu. Nah, kalau ada pun tahapannya, kan kita ini sudah sampai pada tahapan branding. Ya kerjanya mana? Juga ngerti ilmunya. Kan kalau dalam ilmu bisnis itu kan jari ini loh yang katanya itu apa itu marketing, selling, branding kan itu. Awal dewi itu harus sudah sampai pada titik yaitu branding. Tinggal mengingatkan lagi. Maka kalau andai kata bicara tentang PPG, orang itu ingatnya lagi. Itu aja sudah. Itu. Sama kayak kita itu kalau mau minum air kemasan. Nah ini kalau fit ini masih tahapan marketing gitu ya, bukan lagi branding gitu ya. Tapi kalau sudah bicara orang itu nyebut beli aqua tapi dapatnya fit, itu sudah branding. Sampai pada titik itu. Dan apapun teman-teman ya, luar biasanya itu begini. Hebatnya antum, istiqomahnya antum itu loh ya. Saya tuh kemarin dapatkan postingan dari teman kami. Yang kemarin tuh postingan itu tak lanjut ke itu jadi status. Saya tuh orang yang nggak suka, bukan nggak suka, mereka nggak ngerti baik. Itu bikin status, mereka nggak ngerti ilmunya maksudnya. Gaptek gitu. Jadi jangan kalau mau nyari saya kapan pasang status itu jarang sekali. Gitu. Ya nggak tahu apa memang kosok kokonon ini menunggu yang nggak paham gitu. Tapi mereka saya nggak ngerti teknologinya nggak bagus aja. Tapi kemarin saya dapat postingan menarik dari teman saya. Terus kemudian itu tak buatkan status gitu ya. Kaitannya tentang apa tuh? Kaitannya tentang perintis gitu ya. Tentang perintis. Gitu. Redaksinya berbeda saja. Itu ada nasihat menarik. Perintis itu kata beliau itu kan ya. Ini bebas loh ya. Saya nggak akan nyontoh plug gitu. Ya karena juga kenal ini. Kalau guru kami itu nyampaikan ini, perintis itu lebih mulia, walaupun pelanjut itu lebih baik. Maklum ya, perintis itu lebih mulia, walaupun pelanjut itu lebih baik. Lah teman-teman ini perintis, tetap jauh lebih mulia, walaupun yang melanjutkan nanti itu, atau orang yang belakang, orang yang datang setelah para perintis itu, bisa jadi mereka itu nanti akan melanjutkan. Itu visi, misi, cita-cita antum itu nanti luar biasa, bahkan lebih daripada itu. Tapi apapun itu, tetap gitu kan, yang lebih mulia itu adalah perintis. Gitu kan. Perintis itu pembuat jalan, dan dia tidak berada di zona nyaman. Dia membuat jalan untuk siapa? Untuk orang-orang setelahnya itu kalau lewat nggak perlu lagi dia itu membuka jalan. Kenapa? Karena sudah dibuatkan jalan. Begitu. Lah terkadang gitu kan, awal dua itu lupa gitu kan, kita itu lupa. Dulu mungkin ada orang-orang sebelum kita, mereka itu sudah membuat jalan terlebih dulu. Lah kita itu hanya tinggal melewatinya. Kan gitu. Makanya orang yang mampu berterima kasih kepada manusia
itulah orang yang hakikatnya ia telah bersyukur kepada Allah. Dan tidak disebut orang bersyukur kepada Allah kalau dia itu tidak mau berterima kasih kepada manusia. Ya walaupun tetap semua keadaan itu hakikatnya kehendak Allah, iya, gitu kan. Tapi Allah itu ya toh mengejawantahkan ininya, itu ya. Maksudnya itu kehendaknya itu ya terkadang melalui manusia, melalui alam, melalui segala sesuatu. Gitu. Nah hal itu hanya bisa dimaknai, dihayati, dan diambil pelajarannya itu ya bagi orang-orang yang mau berpikir. Gitu. Karena hakikatnya ketika awake dhewe gitu, ketika kita itu mendapati keadaan semua yang ada pada sekitar kita, itu kan semuanya hakikatnya itu kan satu, pelajaran. Yang kedua itu peringatan, dan yang ketiga itu sebagai evaluasi untuk diri kita. Loh Allah itu ciptakan sesuatu yang buruk, hakikatnya itu ya untuk pelajaran bagi kita, atau bahkan jangan-jangan itu peringatan untuk kita. Loh begitu. Makanya menarik tadi ya. Ya Ustaz Nasir qadarullah pakai pakai gamenya itu segitiga. Gitu. Karena memang segitiga itu luar biasa. Gitu. Makanya lambang FPI itu segitiga. Waduh. Saya nggak tahu apa tadi itu dikaitkan, saya nggak tahu. Gitu kan. Saya tadi cuma berpikir kenapa kok Ustaz Nasir itu pakai segitiga gitu. Dan kemudian berubah kok masih nama segitiga lagi. Berubah lagi yang kedua, yang ketiga masih segitiga lagi kan gitu. Masya Allah itu. Kalau nanti jangan maknai apa itu segitiga luar biasa. Dan saya nggak akan bicara itu. Tapi luar biasa. Insya Allah nanti antum akan menemukan itu. Esensi kenapa kok kemudian ada segitiga itu. Gitu ya. Yang kedua teman-teman, gitu kan. Seorang perintis itu dia tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan, bisa jadi. Tetapi itu sesuatu yang sangat mengasihkan. Gitu ya. Karena setiap langkahnya itu akan ada nilai. Nilai apa? Ya nilai sejarah. Bisa jadi orang akan mengenangnya, tapi bisa jadi orang pun akan melupakannya. Lah kalau di kita ini tujuan kita itu bukan untuk orang lain pengen mengenal kita, pengen mengenang kita, apalagi mengelulukan kita. Oh tidak. Itu bedanya orang yang beriman dengan orang tidak beriman itu begitu gitu loh ya. Makanya itu penting teman-teman, gitu. Makanya Imam Al-Ghazali itu pernah ngendiko, perbaikilah niatmu itu sebelum, saat, dan sesudah beramal. Ini sering kita sampaikan. Niat itu sesuatu yang paling berat. Jadi kata beliau itu perbaikilah niatmu itu sebelum, saat, dan sesudah beramal. Jadi sebelum beramal kita perbaiki niat, saat beramal kita pun juga harus perbaiki niat, dan sesudah beramal pun kita juga harus perbaiki niat. Karena sebagaimana ngendikonnya tadi Ustaz Nasir tadi itu, di dalam perubahan itu bisa jadi niat kita nanti akan bergeser. Niat awal mungkin baik, iya lurus karena Allah. Begitu adanya perubahan, oh ini sudah beda cerita nih. Gitu. Begitu adanya perubahan lagi, wah itu bisa jadi itu. Gitu kan. Niat kita akan jadi berubah. Maka kalau begitu sebagaimana ngendikon Imam An-Nawawi, gitu. Kalau engkau gitu ya, di dalam amalmu itu ada niatmu itu terjadi perubahan gitu ya. Ini redaksi tapi bahkan, maka kembalikan niat itu sebagaimana niat awal engkau tanamkan. Jadi niat awal itu niat paling murni. Jadi yang membedakan orang itu nanti eksis atau tidak itu tergantung pada niatan awal. Gitu loh ya. Pada niatan awal. Lah kalau di tengah-tengah, ya memang kita hanya tinggal memperbaiki saja. Jogo niatnya dewe gitu kan ya. Wah ternyata itu coba-coba melebuni LKG. Wah isine LKG tiba gak benar kabeh mau. Lah kok gak ono duit e. Orang malah masuk gila tambah diorot-orot kan. Ya itu karena niatnya sudah di awalnya keliru. Nah kalau niat itu di awal sudah keliru, biasanya orang itu nggak akan dia bisa eksis sampai akhir. Bukan berarti yang
di tengah jalan dia itu putus terus kemudian dia niatnya jelek, jangan begitu cara memahaminya. Kita bicara pada ranah yaitu manajemen diri sendiri, bukan untuk menghakimi apalagi menghukumi orang lain. Sama belum ya teman-teman ya. Karena saya cuma hanya mengkhawatirkan diri saya sendiri. Saya hanya mengkhawatirkan diri saya sendiri. Dan kalau toh kekhawatiran saya ini juga sampai pada kekhawatiran antum semuanya, ya nggak ada masalah. Dan kita tidak ada paksaan untuk itu. Saya hanya mengkhawatirkan pada diri saya sendiri gitu kan. Yaitu apa? Jangan-jangan pada saat kita itu beramal ini, amal kita itu nggak diterima oleh Allah. Gitu. Karena masalahnya itu kalau ngendikannya siapa itu? Ustadz yang terkenal itu, yang di TV itu kata beliau itu kan sederhana sekali ya kalimatnya gitu kan. Amal itu belum tentu diterima, tapi kalau kemaksiatan sudah pasti ditulis. Kan gitu ya. Siapa itu yang ngendikan itu? Saya menarik nih, gitu ya. Amal kita, amal baik kita itu belum tentu diterima. Karena ternyata ya memang betul, amal itu kalau mau diterima itu butuh syarat. Sedangkan kemaksiatan nggak butuh syarat untuk kemudian ditulis itu kemaksiatan. Cuma letak keadilan Allah itu dasar banget. Yaitu apa? Kalau salah itu diberikan kelonggaran, kelapangan untuk kita itu mohon ampun. Yaitu sehingga kesalahan kita akan dicoret oleh Allah, dihapus oleh Allah, ditip X, disitip oleh Allah, gitu kan? Dengan begitu amat sangat mudahnya Allah itu. Loh ya kan? Sebagaimana Nabi itu kan nanti kok Allah tuh bentangkan tangannya pada saat siang hari untuk siapa? Hamba-hambanya yang tadi malam itu berbuat dosa. Dan Allah bentangkan tangannya pada saat malam hari untuk siapa? Hamba-hambanya yang siang hari itu berbuat dosa. Jadi siang malam Allah bentangkan tangan untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang siang malam itu berbuat dosa. Makanya kalimat yang sering tak ulang-ulang dan tak ulang-ulang itu adalah orang hebat, orang yang baik, bukan orang tidak bermasalah. Itu tidak, itu bukan cuma sekedar hanya slogan saja. Loh karena gini loh ya, sebagaimana tadi ngendikon Sanasir tadi loh. Itu awake dhewe ini kalau mau cari di antara kita ini, pengurus kita ini harus semuanya pinter semuanya, harus semuanya bersih semuanya, harus semuanya itu cerdas semuanya, nggak mungkin. Gitu. Ada orang retorikanya bagus, tapi disuruh gawe segitiga sama sisi, mengumet istirahat. Itu begitu. Di depan orang dia hebat sekali, giliran ngotak-ngatik logika segitiga sama segi, ya Allah. Tapi ada orang yang memang nggak perlu banyak bicara, itu nggak perlu banyak bicara, tapi kemudian begitu dikasih logika berpikir sederhana langsung tek 1-2 langkah selesai. Itu mungkin dia tidak akan nampak di permukaan, gitu kan? Tapi gitu kan, dia itu hadir di setiap keadaan. Begitu. Ya memang harus ada orang yang memang tampak di permukaan, gitu kan? Memang harus ada, dengan begitu. Maka juru dakwah ya kalau Brigade Al-Qasam itu ya harus ada orang seperti kayak Abu Ubaidah, gitu. Walaupun beliau sudah syahid. Ya memang harus begitu, yang harus muncul terus. Tapi ternyata di balik itu ada orang-orang hebat yang dia tidak pernah kelihatan, yang ia berada di lorong-lorong tanah itu ya, di bawah tanah itu kan, tapi perannya luar biasa. Maklum ya gitu. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, seorang perintis itu hasilnya nggak jelas, usahanya dipertanyakan terus-menerus. Begitu, itulah perintis. Siapa yang berani jamin kalau seorang perintis itu nanti pasti hasilnya itu cetok? Belum tentu. Begitu. Sedangkan usahanya mesti akan ditanyakan terus itu. Loh, kamu itu buat ini buat apa? Kamu itu ngapain kan gitu kan? Loh gitu. Makanya sering dia ditertawakan, itu kan? Usahanya sering dipertanyakan. Loh gitu. Itulah perintis. Tapi asiknya begitu. Terkadang ketika orang itu mempertanyakan kita dan terkadang orang itu mentertawakan kita, gitu kan? Maka gitu ya, disitulah sebenarnya hakikat esensi siapa sih diri kita ini. Apakah kita itu orang yang ketika mendapati gitu ya, mendapati tekanan yang mohon maaf nih, kalau dalam dunia konstruksi itu K200 awet dhewe sudah langsung hancur gitu ya. Ya kalau sekarang karena kondisinya musibah ya, awet dhewe kena badai, yang badai itu sedikit apakah kita langsung tumbang gitu kan?
Maka saya teringat dengan nasihatnya Ustadz Khalid Basalamah. Ya Ustadz Khalid kalau nggak salah. Kalau saya nanti salah mohon diluruskan. Itu nasihatnya menarik sekali teman-teman. Masih ada waktu. Apa nasihat beliau itu? Sebenarnya yang paling hebat itu, yang paling hebat itu beliau itu mengilustrasikan orang yang paling hebat itu adalah orang yang dia itu seperti kayak ilalang. Oh ya, ilang-ilang, alang-alang itu ya. Badai sekuat apapun, nyaris hampir jarang yang namanya ilalang itu roboh, ambruk, tercabut, itu jarang. Ya saat itu memang dia itu akan apa nyungsep apa namanya? Doyong. Dia akan doyong, iya. Tapi nanti begitu badai itu berlalu, dia akan tumbuh, dia akan naik kembali. Begitu. Tapi belum tentu pohon yang tinggi begitu dia terkena badai, kemudian dia roboh ambruk, belum tentu dia mampu untuk bangkit lagi. Gitu kan. Apa maksud daripada isyarat ini gitu ya? Filosofi berpikirnya sederhana gitu kan. Sekecil apapun kita gitu ya. Ya memang awake dhewe itu ya bisa jadi hakikatnya itu lebih kuat daripada yang besar. Ini deh cara bermain logikanya tuh gini. Awake dhewe nek ngurusi urusan umat iku nek urusan cilik, insyaallah niate dhewe iki jek iso lurus, keistiqomahan masih muncul pada diri kita, gitu kan. Penyakit hati insyaallah sedikit akan merasuki hati kita, insyaallah. Tapi ketika awake dhewe sing wis diurusi itu sesuatu yang luar biasa besarnya begitu, ya mohon maaf itu niat bisa jadi akan berubah, gitu kan. Terus kemudian ya penyakit hati nanti sudah mulai muncul nih. Kenapa? Karena sudah besar. Begitu, gitu kan. Maka sebenarnya persoalannya bukan masalah awake dhewe itu sekarang di posisi mana, apakah kita itu di posisi ngurusi urusan besar atau urusan kecil, bukan begitu. Yang Allah tuntut kepada kita itu bukan masalah besar kecilnya. Yang Allah tuntut itu kan sikap kita bagaimana terhadap amanah yang Allah kasihkan kepada kita, baik itu amanah besar maupun amanah kecil. Siapa yang berani mengatakan kalau orang dia kasih amanah besar itu pasti dia akan masuk surga, pasti dia akan banyak pahalanya? Belum tentu. Belum tentu. Makanya persoalannya bukan masalah besar atau kecilnya. Dalam gitu. Ya kalau dalam dunia kehidupan kita bukan masalah kaya atau miskinnya. Bukan itu, tapi sikap kita. Ketika kita dikasih oleh Allah itu kekayaan, ketika Allah dikasih kita itu kondisi miskin, atau kita itu dikasih oleh Allah dalam keadaan yaitu masih kecil seperti ini, gitu. Atau kan kita itu sudah dalam kondisi sudah besar. Gitu. Makanya yang Allah tuntut itu apa? Sikap kita. Gitu. Dan hebatnya awake dhewe itu orang yang tidak membeda-bedakan siapa diri kita. Berarti awake dhewe itu sudah satu trip langkah lebih maju gitu ya. Kalau ngikuti ilmu tasawuf itu ya grade-nya sudah grade 3 lah. Dari 12 grade. Nah, hebat banget gitu. Lalu gitu. Karena kalau ngikuti pendapat Imam Al-Ghazali itu tingkatannya itu rada tuh gitu ya. Ada itu baru grade 3 itu kan. Gitu. Itu cerita apa gitu. Karena grade paling dasar itu adalah grade sadar siapa diri kita, teman-teman. Gitu. Dan orang itu kalau sadar siapa diri kita, dia tahu siapa diri kita, maka dia nanti akan mudah untuk mengetahui siapa Allah, ya toh? Dan hakikat tujuan awake dhewe apa urip itu akan tahu. Itu baru grade paling awal, paling dasar, yaitu grade sadar tahu siapa kita. Padahal tadi jumlahnya belum. Ya kalau satu saat memang ada itu harus sampai pada tingkatan itu, dan itu butuh latihan gitu, itu butuh latihan gitu. Baik, kembali lagi teman-teman kepada pokok permasalahan tadi. Di sini kita mau pengen juga ingatkan gitu ya. Nek saiki awake dhewe itu sudah tahu, sudah sadar gitu ya, sudah paham gitu ya. Dan kita itu tidak membeda-bedakan siapa kita. Itu hebatnya LKG itu begitu. Sudah ada yang jadi Pak dosen, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi guru, ada yang jadi kepala ini, kepala itu, pimpinan ini, pimpinan itu gitu ya.
Tapi ada juga yang santai-santai saja gitu kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Allah itu gak akan nuntut tentang apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Sekali lagi kita ulangi lagi. Tapi yang Allah tuntut kepada kita itu sikap kita. Sikap kita. Antum jadi orang kaya, Allah akan tuntut bukan cuma kekayaan itu, tapi sikap antum ketika Allah itu titipkan kaya kepada antum. Antum dikasih Allah tidak kaya, Allah akan tuntut antum. Tuntut awak dewi akan dituntut oleh Allah atas sikap kita ketika kita itu tidak dikasih kekayaan. Sabar gak kita? Gitu. Dan ketika kita itu dikasih oleh Allah amanah yang besar, Allah akan tuntut kita itu katanya dengan sikap kita terhadap amanah yang besar itu. Tapi juga mohon maaf nih, ketika kita dikasih oleh Allah amanah yang hanya kecil cuel saja, Allah pun akan tuntut itu yaitu kepada kita sikap kita terhadap amanah kecil itu. Apakah awak dewi itu ngeremehke? Apakah awak dewi itu asal-asalan? Apakah awak dewi itu alah mandak guru urusan celik sepele cemete? Oh, mohon maaf nih. Terkadang urusan sepele cemete itu loh, kalau Allah itu ridho, Allah itu terima, oh selesai itu urusan kita. Maka ada seorang ulama itu mengatakan, seandainya aku tahu satu sholatku itu diterima oleh Allah, maka saat itu pula aku akan meminta kepada Allah, wahai Allah, matikan aku hari itu juga. Kenapa? Karena dia tahu kalau amalnya itu sudah pasti diterima oleh Allah. Yang menjadi persoalan, siapa yang tahu kalau amal kita diterima oleh Allah? Itulah kenapa Pak Wedem itu gak oleh ngeremeh amalan, urusan walaupun itu kecil. Gitu ya teman-teman. Kenapa Dewi itu tidak usah silau ketika ada orang yang dikasih amanah itu besar, karena memang jangan-jangan Allah tunjuk dia karena dia itu mampu. Gitu ya. Baik, terakhir, jenengan sering dapatkan kisah inspiratif ya. Nanti pada saat Ramadan kita akan dapatkan itu dulu. Itu hadis yang terkenal dengan sahabat yang kepo ketimbang sahabat yang dijamin masuk surga. Masalah redaksi bagaimana masing-masing kitab itu, buku itu membuat redaksi tersendiri, itu mah teknis. Sebentar lagi akan datang ahli surga, orang bodoh nengok wong kuwi. Kemudian lain waktu lagi Nabi ngendika sebentar lagi akan datang ahli surga, wong kuwi meneh. Tadi itu siapa? Sahabat yang terkenal, bahkan hadis itu terkenal dengan istilah hadis Abdullah bin Amr bin As. Ya, betul apa salah? Kalau saya salah mohon untuk diluruskan. Betul nggak sih? Iya. Abdullah bin Amr bin As itu kepo, 3 hari dia nginep di tempat orang itu, ternyata dia tidak mendapati sesuatu yang istimewa. Kenapa saya sering membuat memunculkan kisah ini? Karena kisah itu awake dhewe banget lah, gara-gara nek bahasa Indonesia saiki. Awake dhewe banget piye? Awake dhewe itu kan ngamali sithik, gak pate oke. Dikiri ora kenceng-kenceng salate yo gak pate tenanan ngono to ya. Ya nyuwun ngapun ngamali dhewe jek suwete. Nah, itu kira-kira cerita kuwi cocok biang. Tapi kok Nabi ngendika itu sebentar lagi akan datang ahli surga. Berarti orang ini sebagai ahli surga iya. Kok iso? Amalannya apa? Dan insya Allah mungkin di antara kita itu ada yang tidak kenal sapa wong kuwi. Saya itu dulu pernah dapatkan nama itu, tapi saat itu terus lali meneh. Begitu. Iya. Amalannya kan cuma 2 saja loh. Siapa yang tahu? Siapa namanya? Ayo, siapa yang tahu siapa namanya? Anda ngerti itu? Siapa coba? 1. Apa amalannya apa tuh itu? 1, tidak pernah iri terhadap apa yang Allah karuniakan kepada orang lain. Dan yang kedua, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain itu minta maaf. Dan ternyata kalau nanti itu jenengan baca surah Ali Imran 134 kalau nggak salah, dan itu merupakan ciri orang yang bertakwa itu. Ternyata nek wong sing takwa itu duweni ciri gitu loh iki. Gitu. Makanya karena sebentar lagi itu kita akan Ramadan, kita akan tujuan tertinggi dari awal poso iki apa tuh? Lah entah takutkan gitu tuh ya. Oke lah gitu. Tapi pernah nggak kita itu mengukur posisi puasa kita itu ada di mana? Tingkatan keberapa dan apakah kita itu sudah bisa meraih itu? Karena hakikatnya ada itu menungso ya grup ya asli teman-teman. Baik, sebagai penutup, ternyata orang takwa itu duweni ciri itu telu. Yang paling abdul. Ali Imran ya kalau nggak salah Ali Imran ya. 134 kalau nggak salah. Duweni ciri bro. Duweni ciri iku telu to. Kalau nanti saya salah mau diluruskan. Kok lali ini. Ayat itu. 1, mudah sekali dia menginfakkan hartanya.
Menginfakkan itu mohon maaf jangan dimaknai semuanya itu mesti nganggo duit, tidak begitu. Ya memang itu infak, tapi orang sing tidak cetil, tidak medit, itu. Mungkin bisa jadi kita nggak punya uang, tapi kita itu punya pemikiran, kita punya ilmu, kan begitu. Kita punya tenaga, masya Allah. Makanya saya senang lihat antum semuanya itu. Di balik sibuknya antum tuh masih mau berbagi kepada orang lain. Gitu. Masih gelem neng Aceh, masih gelem neng Gunung Kidul, masih gelem neng kono. Dengan kesibukan antum itu masih bisa membuat orang lain itu bahagia, ya, bisa tertawa, bisa senang, bisa gembira. Masya Allah, itu kalau ditarik dalam hadis yang lain lewat Ibu At-Tabrani itu dahsyat itu. Orang yang mau membahagiakan orang lain itu pahalanya itu lebih baik daripada dia itu iktikaf di Masjidil Haram. Masjid ini kata Nabi itu Masjid Nabawi maksud saya, selama sebulan penuh. Bayangkan, hanya membuat orang lain bahagia. Nah teknisnya itu kan terserah, yang penting teknisnya itu tidak melanggar syariat. Kan begitu. Makanya ketika antum itu ya, tahun besoknya lagi ya, kalau ini sudah ambil spesialis ya butuh nenek kan itu. Ini anak sudah ada yang jadi dosen ya berarti sudah jadi wakil rektor kan menurut ya. Berarti jadi rektor lu kan lo juga apa-apa. Itu. Jadi kepala ya berarti besok lagi ya. Berarti kamu apa ya? Owner kan gitu kan ya. Kepala rambut. Oh iya. Dure kepala kan rambut. Begitu ya. Lo begitu. Makanya sebenarnya kita tadi itu diajari oleh Ustaz Azhar itu untuk apa tuh? Itu loh untuk memahami sih siapa tuh kita itu gitu loh ya. Gitu ya. Baik, kembali Mani. Waktunya habis. Nah yang terakhir itu yang nomor 1 tadi itu mudah sekali untuk berinfak gitu ya, menginfakkan sebagian hartanya. Yang kedua itu menahan amarah itu ya, karena memang ujian kita itu ketidaknyamanan. Antum itu di sini tidak digaji, maka kalau kemudian kita mendapati crash, mendapati ini, terus kemudian kita itu mudah marah, ya produk hati-hati. Berarti tingkatan takwa urung sampai pada kita ini. Nah, baru yang terakhir ini tingkatan yang paling berat, yaitu apa? Mudah memaafkan, kan gitu. Karena mau para takun kan kudu asli, gitu kan. Nah ini aja cuma dimaknai, alah mana gur ngono kuwi ya hafal iya. Jadi kalau masalah hafal insya Allah hafal. Tapi di balik itu dahsyat itu. Kalau kita itu bisa mau berusaha meraih itu dahsyat banget loh teman-teman. Dan itu nanti bisa kita bawa kemanapun kita itu berada, dalam kondisi apapun, ya kan? Dalam keadaan bagaimanapun kita nanti itu akan bisa mendapati itu. Dan kalau itu sudah kita raih, kita dapatkan, awal dhewe nanti itu akan kita dapatkan apa? Kenyamanan pada saat kita itu beramal. Susah itu kan bukan karena berat. Susah itu karena pikiran kita yang membuat kita itu tidak nyaman. Akhirnya itu yang disebut dengan susah. Bahagia itu bukan masalah ringan. Bahagia itu kan ketika ya toh, hati, pikiran dan fisik kita itu selaras, sinergi untuk melakukan sesuatu itu. Makanya ungkapannya wong pebisnis, wong sing aneh kan ngene. Hobi sing dibayar, lah itu sing paling cocok kan gitu kan. Nah, awake dhewe itu saiki piye carane ndadekne dakwah itu menjadi hobi. Cuma bedane awake dhewe ora dibayar, nek wong pebisnis itu hobi sing dibayar. Lah awake dhewe kan ya dibayar sakjane, ya gur ora saiki kan kita aja toh. Nah, itu mah teknis. Oke ya. Begitu. Jadi sekali lagi yang terakhir yaitu apa? Awake dhewe sampai pada level yang tertinggi itu mudah memaafkan. Artinya apa? Awake dhewe wong sing gampangan, wong sing mudah, wong sing istilahnya orang hitung-hitungan gitu kan. Kalau tuh ada sesuatu yang gak nyaman di antara teman-teman kita, ya awake dhewe nggono kan gitu. Siapapun dia adalah dia, saya adalah saya. Saya belum tentu mau seperti kayak dia, karena dia pun juga belum tentu mau saya paksa harus seperti kayak saya. Kan begitu. Baik. Serasa itu teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bareng, ketemu bareng, dan kita tadi sudah banyak dapatkan ilmu yang luar biasa ya dari Ustaz Nasir ya, memberikan inspirasi gitu ya. Karena itu kita dilatih untuk berpikir sehingga kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Saya rasa itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.